Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Kristen itu Pilihan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 26 dan 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, dan saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca perikop Injil pada hari Minggu ini, khususnya yang saya kutip di awal renungan ini, saya menemukan dua hal. Pertama, firman ini ditujukan kepada seorang pria dewasa yang sudah berkeluarga. Perhatikan bahwa yang disebutkan tidak membenci istrinya, bukan tidak membenci suaminya. Kedua, firman ini menuntut seseorang untuk berani mengambil sikap yang tegas, memilih Yesus atau memilih yang lain. Menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus memperhadapkan pilihan itu dengan sesuatu yang secara manusiawi sangatlah berharga. Bapak, ibu, istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, bahkan disertakan nyawanya sendiri dengan pilihan mengikuti Yesus. Orang harus meninggalkan semuanya dan memilih mengikuti Yesus dan memikul salibnya dan menjadi murid Yesus. Itulah yang saya sebut dengan menjadi orang Kristen. Arti Kristen adalah menjadi kembaran Kristus. Dalam bahasa Yunani, orang Kristen disebut Kristianoi, orang yang mengikuti Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya, saudara-saudari, kita adalah orang Kristen sejak semula, dan kemudian hari disebut orang Katolik. Gelar Kristen itu mengemukakan ada firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari ini, bahwa seorang yang mau menjadi murid Yesus harus setia kepadanya dan menjadikan Yesus sebagai harta terpendam dan mutiara yang indah.
untuk memperolehnya, orang harus mengorbankan apa saja dalam hidupnya untuk memiliki Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Karena hanya melalui Yesus orang dapat sampai kepada Bapa dan memperoleh hidup yang kekal. Apakah Tuhan Yesus menghendaki orang Kristen membenci bapak, ibu, istri, saudara, dan nyawanya? Bagaimana dengan perintah untuk menghormati bapak dan ibumu? Bagaimana dengan perintah untuk mengasihi sesamamu manusia? Bagaimana dengan menghargai kehidupan manusia? Inilah ujian bagi setiap orang yang mau menjadi murid Yesus. Inilah tantangan bagi setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Ia harus memikul salibnya dan mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Saudara-saudari terkasih, mungkin saudaraku mendapat kesan awal seolah-olah Tuhan Yesus meminta kita tidak peduli pada hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang kita cintai. Bahkan Tuhan juga minta kita untuk tidak peduli pada keselamatan jiwa kita. Masih ingatkah kamu akan firman ini? Barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil dan aku, ia akan memperolehnya kembali. Kita sedang dihadapkan pada pilihan yang serius dan harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Mau menjadi murid Yesus berarti harus secara total dan seutuhnya berpihak pada Yesus dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan Allah. Tidak boleh seseorang atau sesuatu pun di dunia ini yang boleh menghambat, menghalang-halangi atau merintangi kita untuk setia hanya kepada Yesus. Kalau bapakmu, ibumu, istrimu atau suamimu, atau siapapun yang membuat dirimu tidak bisa dan tidak boleh mencintai Yesus, maka itu harus kamu tinggalkan. Aku mempunyai seorang saudara yang sebelumnya bukan Kristen. Ia akhirnya memilih dibaptis menjadi Katolik dan kini hidup bahagia bersama pasangan hidupnya, sekalipun ia dikucilkan oleh keluarga besarnya. Ia selalu berusaha untuk berdamai dengan anggota keluarga yang telah membuangnya dari keluarga besarnya. Namun, ia selalu saja ditolak sebab ia dianggap kafir dan mengkhianati keluarganya. Wanita yang sekarang sudah bahagia bersama suaminya itu berkata, "Aku sudah bahagia karena aku sudah menemukan mutiara terindah dalam hidupku, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku." Saudara-saudari terkasih, menjadi orang Kristen atau orang Katolik itu bukan perkara mudah. Betul, kataku. Karena ia harus memikul salibnya setiap hari, menyangkal dirinya, dan mengikuti Yesus. Seorang murid Yesus harus tampil beda dan luar biasa. Mereka akan ditolak dan dibenci oleh dunia ini. Kalau hal itu kita alami, ingatlah akan pesannya, sebab dunia sudah membenci aku.
seorang Kristen harus tampil beda. Ia harus siap menjadi seperti Yesus, tetap mengasihi dan mengampuni sekalipun dianiaya dan dibenci. Ia harus tampil luar biasa sekalipun ajal sudah mendekat dan keadaan serba menyesakkan dada, tetap memahami, mengampuni, dan mengasihi. Ampunilah mereka, ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Seorang murid Yesus adalah seseorang yang telah membuat keputusan dan pilihan yang sulit di antara segala sesuatu yang disukai dan dicintainya. Pilihannya jatuh pada Yesus yang telah mencintai dirinya. Firman-Nya, bukan kamu yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu. Marilah kita bertahan pada iman kita dan setia pada Tuhan Yesus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha untuk setia pada Yesus dalam situasi yang menyesakkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini Tuhan Yesus menantang kami untuk memiliki sikap yang baik dan setia hanya kepadanya saja. Tidak ada seseorang atau sesuatu pun di dunia ini yang lebih berharga daripada mendengarkan dan mengikuti Yesus. Bantulah kami menjadi orang Kristen yang setia kepada Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.